Saya juga setiap sekali seminggu kalau ikut fashion show seperti itu kan dapat gratis pasang pakaian kan. Saya tidak mau mengejar untuk juara atau apa, yang penting saya ikut tampil dan juga saya dapat pakaian lagi gratis, baju dan pakaian. celana. Dia memegang tangan saya. Kebetulan dia cantik kan. Hai, jumpa lagi bersama Frobi di sini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo yang satu ini. Tapi setelah yang satu ini. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu khusus nih. Saya undang jauh-jauh. Pasti kalian udah tahu. Nah, ini dia Romo Adi. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Romo Adi. Nama lengkapnya nanti beliau sih yang tahu ya. Tapi kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih rasanya menjadi Romo sekarang. Punya semangat yang luar biasa. Kita akan ulik-ulik bersama dengan Romo di sini. Halo Romo, selamat sore. Oh, selamat sore. Senang ya untuk mohon maaf Romo ya, karena saya harus menyita, memanggil. Kira-kira ada waktunya kapan? Ini udah lama kali ya kita coba kontak dengan Romo dan sekarang masih ada waktunya ya. Ya, begitulah karena memang situasi Covid juga begitu. Iya betul Romo. Romo, aku mau tanya nih, kan banyak sih dari 6 kemarin ya, 10. Terus dari Projo 4 orang ya? Projo ada 4 ya. 4 orang. Nah, saya lihat Romo sungguh luar biasa. Minggu lalu Romo homilinya luar biasa. Banyak sih followernya kan. Banyak yang lihat, wih banget ini. Nah, aku pengen sih memperkenalkan nama lengkapnya siapa sih Romo? Oh, nama lengkap saya itu Adi Putra Adrianus Lumban Tobing. Saya Marga Tobing. Marga Tobing. Iya, Marga Tobing. Lumban Tobing. Jadi kalau kampung Romo sendiri dari mana sih? Kalau kampung saya dari Kabupaten Hubang Hasundutan ya, Dolok Sanggul. Saya orang Dolok. Berarti Dolok Sanggul itu beda keuskupan dong ya? Kira-kira begitulah. Makanya sering juga dibully kan. Iya ya. Entah salah lamaran jatuh ke Sibolga atau salah alamat, saya kurang tahu juga. Tapi nanti didengar. Iya tidak apa-apa. Ini kan hanya tapi memang begitu ya kan. Dari itulah artinya seharusnya keuskupan Medan, tetapi kok jatuh cintanya keuskupan di sini. Itulah tandanya wah Romo ya karya Roh Kudus lah ya kemungkinannya gitu ya kan, kita tidak tahu kemana aja lah ya gitu. Nah, aku mau tahu nih, sebelumnya Romo ini punya cita-cita atau punya keinginan lain menjadi Romo, ada nggak ya? Cita-cita memang dulu saya ingin menjadi seorang guru mulai dari iya. ya. Tapi setelah orang tua saya tahu tamat SMA saya mau jadi pastor, setelah ada pengumuman dari sekolah saya langsung dikirim langsung ke Jakarta sebelum nanti pastor paroki membawa saya ikut ke postulan. 4 tahun memang melalang buana di Jakarta. Habis itu saya tidak tahu juga memang apakah itu panggilan atau apa. Memang berat sekali saya mau pulang. Memang karena orang tua meninggal ya. Orang tua meninggal. Pada tanggal 29 Desember orang tua meninggal. Padahal memang di kantor ada promosi lah istilah untuk di bagian kami kan. Ada promosi tanggal 30. Tiba-tiba datang mama harus pulang kampung karena katanya saya paling mirip sama bapak. Terus saya bilang begini, nantilah tanggal 3 saja saya pulang sekaligus ziarah karena 4 tahun saya menunggu untuk naik jabatan begitu. Oh jadi gini ceritanya, Romo sempat bekerja 4 tahun ini di Jakarta. Nah boleh ceritain dong, cerita apa sih? Aduh. Nggak apa-apa kan guys, kan kita minta beliau ini kan dari seringnya itu ternyata dari pekerjaannya itu Tuhan memanggil. Ya. Saya memang dulu sempat bekerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wow. Ya biasalah. Di sana juga dituntut bukan hanya tapi style juga. Style ya. Katanya kalau kerja di sana itu harus ada inner beauty begitu. Inner beauty pas lah itu. Makanya memang agak sulit, tapi saya sambil kerja di sana memang kita kan dari kampung. Kualitas pakaian juga kualitas kampung begitulah. Yang dibeli dari pajak-pajak kan beda dengan teman-teman kita yang sudah kerja di sana memang kualitas high class gitu kan. Sedangkan kita dari kampung Dolok Sanggul pula kan. Dolok Sanggul. Maksudnya kita lewat parfumnya aja ya. Tapi hal yang menarik waktu itu saya kan sering saya kalau lagi libur ke mall-mall begitu ya. Atau kalau hari Senin itu tiket paling murah untuk nonton bioskop.
Dan di mall ini kan sering ada itu show-show untuk pamer-pamer produk-produk baru untuk kasual atau oblong untuk orang-orang kaula muda. Jadi satu sisi saya tertarik untuk ikut seperti ini karena memang setiap hari Sabtu selalu ada yang fashion show begitulah. Wow. Saya ingin tertarik sekali. Yang saya utamakan adalah setiap saya nanti ikut saya dapat gratis pakaian berkualitas itu ya, karena nggak ada uang kan. Iya. Jadi saya mendaftar. Dari segi postur tubuh saya tidak cocok untuk anak kampus atau anak SMA. Karena saya kan agak kecil. Jadi selalu saja saya kalau ikut fashion show itu hanya untuk anak-anak remaja. Pakaian remaja yang bisa karena saya kan agak pendek. Tapi kalau untuk anak SMA atau untuk yang kuliah kan mereka kan pakaian itu kan ada ukuran-ukuran tertentu. Jadi saya hanya cocok untuk menampilkan pakaian-pakaian remaja. Tapi saya tertarik juga, saya ikut. Yang penting pertama saya percaya diri, yang kedua saya tidak malu lagi di kantor saya orang kampung. Tapi saya juga setiap sekali seminggu kalau ikut fashion show seperti itu kan dapat gratis pasang pakaian kan. Saya tidak mau mengejar untuk juara atau apa, yang penting saya ikut tampil. Dan juga saya dapat pakaian gratis, baju dan celana dan juga sendal. Branded lagi ya. Karena baru-baru keluaran terbaru kan. Terbaru ya. Kalau soal uang tidak sanggup kita. Tidak sanggup ya membelinya kayak gitu. Nah itulah memang sering kalau memang sering saya izin dari rumah mau kemana? Biasalah mau jalan-jalan dulu. Tapi saya tidak memang beritahu ya. Tapi kalau pulang seolah-olah kita belanja begitulah. Bawa tentengannya. Tapi memang itu yang menuntut saya agar percaya diri, karena di Bandara Soekarno-Hatta juga kan harus memiliki inner beauty yang sangat dari tatapan, senyum dan juga keramahan kan. Nah di situ juga saya belajar. Begitu kira-kira. Wow. Jadi kalau tuntutannya itu selain kostumnya, inner beauty-nya, kemudian orangnya disiplin ya kan, tentu banyak tantangannya. Nah Romo, satu menarik lagi nih, ada nggak pengalaman menarik yang Romo alami selama menjadi model kala itu? Pernah sih pas bulan-bulan 11 waktu itu, ketika ya kan hal biasa, saya tidak begitu. Ternyata ada salah kelompok kru dari majalah remaja kan masih itu yang naik daun tahun 2007 ada majalah remaja yang cari-cari cover boy gitu cover kan. Boy ya, cover girl. Waktu itu mereka memang lagi pakai iklan untuk pakaian saat itu ada bermerek kan. Iya. Saya kurang tahu apakah itu krunya, tapi banyak sekali yang penonton saat itu. Kemudian selesai kami fashion show, baru tampil, baru selesai, baru balik. Kami dipanggil kembali, dipanggil semua nomor itu. Iya. Tiba-tiba ada yang lebih fresh seperti itu. Ternyata para bintang-bintang dari pakaian itu dari televisi ya, di televisi mereka sudah mengiklankan seperti itu. Ya. Muncul ada itu bintang-bintang saya dulu ya. Idola yang sudah pemain-pemain sinetron juga mereka artis nih. Saya merasa, saya seperti naik high class karena berbarengan dengan mereka kan. Yang mereka tampil saya melihat memang benar-benar seperti yang televisi ya. Cantik-cantik. Memang ke artis remaja ya. Dan juga memang mau sepertinya saat itu fashion itu mau ditampilkan sebagai iklan di dalam majalah remaja itu. Karena bermerek itu mereka pakai. Dan di situ memang suatu kebanggaan bagi saya. Padahal awalnya agak berat saya tidak, tapi yang penting biar ada baju tahun baru saya. Ada baju tahun baru, itu yang saya kejar. Ternyata ada lebih surprise kan, datang bintang-bintang iklan yang bagus. Maka kesempatan juga kita selesai acara itu foto bareng kan. Baru pamerin ke teman-teman. Saya tadi di sini ya. Memang sih kalau di bandara sering juga ya. Sering juga kita jumpa dengan para artis. Kalau misalnya mereka lagi menunggu kan ada ruang tunggu itu. Di situ mereka kadang kita lihat sambil kita sapa-sapa, foto kak. Iya. Ini sudah langsung di catwalk langsung ya. Tapi itu kan mungkin dulu belum ada zaman selfie ya, masih sedikit-sedikit. Tidak ada. Coba kalau zaman sekarang ya langsung ya. Kalau kita bawa kamera digital yang kecil. Kecil ya, wow. Jadi menarik sekali bahwa di situ Romo bisa
bertemu dengan banyak orang ya dari berbagai profesi. Iya. Dengan demikian Romo semakin kaya pengalaman dalam Iya. hal itu. Di satu sisi juga mau meninggalkan pekerjaan ikut ini saja, tapi saya hanya pikir mungkin di sini karena kualitas saya ya, saya secara pribadi pasti akan banyak saingan lah. Kita anak kampung, kualitas kulit juga kualitas standar. Mudah-mudahan di tempat itu masih ada muka Romo. Sudah expire ya. Sudah expire. Bajunya sudah. Sudah ada artis-artis yang baru-baru muncul yang lebih menarik. Tapi kok secara finansial bolehlah dikatakan usia semacam itu dulu sudah bisa lah ya mencukupi untuk kita ya. Bisa lah ya kan. makan. Cukup makan ya kan gitu. Tapi kok bisanya memilih jalur berbeda, ibarat 360 derajat kok bisa? Kan jadi waktu bapak saya meninggal, saya pulang, di satu sisi juga setengah pikiran saya, bagaimana kok 3-4 tahun saya menunggu kerja di sana. Hanya gara-gara seperti ini saya tidak akan dapat lagi, karena promosi seperti itu kan jarang-jarang ya. Betul. Itu harus ya pilihan, kebetulan mungkin rezeki juga, tiba-tiba dapat itu, tahu-taunya rezeki juga itu hilang. Kemudian selesai itu saya pulang kampung, ya informasi ya saya tidak bisa ikut promosi ya. Kemudian ketika ayah meninggal kami pestakan semua. Kemudian seperti tanggal 1 seperti ada rasa tidak mau kembali lagi, begitulah. Betul. Saya hanya berpikir saat itu memang saya tidak mau kembali ke sana, apakah karena memang pekerjaan tidak dapat lagi seperti itu. Kemudian ya tiba-tiba dari Jakarta juga wajib datang sebelum kontrak harus ganti rugi ya. Jadi saya kembali ke sana, baru dari situlah saya dipindahkan ke Batam. Di Bandara Hang Nadim dari Jakarta dulu, lalu kemudian dimutasi ke Batam. Udah berapa lama? Sampai bulan 6 lah sebelum saya masuk seminari. Dan saya pun tidak tahu apakah pulang saya itu memang benar-benar saya pulang, saya masuk seminar, saya pulang kampung. Di sana kan pastor paroki ada. Pastor di sana kan sering ajak-ajak, daripada kamu di rumah-rumah, kamu teman-teman kami ke stasi. Iya, daripada bengong di rumah, ikut saja. Memang waktu di kampung kan saya udah tidak kerja lagi di Jakarta, saya tinggalkan semua itu. Mungkin udah mulai panggilan kurasa, tapi belum ada rasa. Betul. Kembali dan saya buka counter di kampung ya, ada di kampung saya buka biar ada aktivitas daripada bengong stroke kan. Betul. Tapi ceritanya ini sudah resign ya, sudah resign. Baru itulah mungkin mulai dari panggilan itu ketika pastor paroki ajak-ajak ke stasiun. Jalan-jalannya jadi lihat saksian gitu. Ternyata perlahan Adi yang kecil ini mulai melihat panggilannya di situ. Baru ditawarkan yang saya pertama sekali saya katakan memang saya tidak mau jadi pastor, tidak nikah. Memang itu referensi dari kecil ya. Kayak kan ya semakin dari selalu ikut ke stasi, mereka itu selalu ya frater sini aja tasnya. Saya bukan frater tapi datang pastor, diam saja. Ya saya selalu disapa frater. Kemudian mereka perkenalkan seminari menengah yang di Sibolga. Ayo tolong di sini. Jadi setelah memperkenalkan itu, disitulah Romo memilih jatuhnya di Keuskupan Sibolga. Di situ baru saya memilih. Sibolga. Itu pun karena tanggal 22 Februari Uskup Ludovicus memimpin misa di sana. Projok kata. Mulai. Tapi dalam perjalanan itu Romo itu kan seiring itu ada nggak yang tidak semudah itu yang kita bayangkan ya? Pasti ada tantangannya juga. Nah, tantangan ya biasa orang mengatakan bahwa tantangan yang paling besar itu dari dalam diri kita ya kan. Nah, selain diri kita, tantangan dari luar juga ada nggak selama masa pendidikan Romo itu? Apakah ada keluarga minta pulang aja atau bagaimana? Mungkin ada sedikit cerita-cerita sekelumit semacam itu? Ya, tantangan itu banyak ya. Seperti mama saya saja, setelah top baru ada izin dari mama saya mau jadi pastor. Padahal udah berapa tahun itu sebenarnya sampai top kan. Baru kemudian keluarga beberapa juga kurang setuju, tetapi ada keluarga kakak-kakak yang Katolik juga mendukung sekali. Kalau dari kampung saya kan sangat mendukung sekali, itu sebenarnya memotivasi. Tetapi saya hanya rasa ketika mama tidak mengizinkan bukan karena dia tidak ingin jadi pastor, tapi
soal pemikiran menjadi imam ini ya, nanti tidak menjadi keluarga lagi atau nanti Tidak jadi punya- jauh, tidak ada sapaan lagi mungkin. Iya. Langsung dia merasa bahwa kita putus hubungan Putus seperti itu. hubungan, iya. Tapi lama kelamaan pastor paroki juga memberikan peneguhan kepadanya, meskipun jadi pastor tetap jadi anak, tetap jadi anak. tetap juga ada komunikasi keluarga. Iya, iya, gitu. iya. Makanya mungkin itu lambat laun jadi memberikan izin seperti itu. Hatinya melunak. Oh ya. Tadi kan dibilang tuh, mama kan cerita bahwa pulanglah karena mukamu tuh mirip sekali dengan Bapakmu. mendiang bapak ya kan. Nah, tapi ngomong-ngomong berapa bersaudara nih Rom? Oh banyak Laki- sekali. Kami itu Banyak. 12 bersaudara, Waduh. 9 perempuan, 3 laki-laki. Sebenarnya udah cukup lah jadi pastor kan, tapi itulah yang dari kampung orang Batak kan. Banyakan putri Sion nih. Iya banyak putri Sion. Lalu apakah di antara putri-putri itu juga ada yang tertarik untuk hidup menjalani hidup membiara lah semacam itu, atau memang profesi mereka jauh sekali, guru semua? Tidak ada ya, karena memang kami itu dari Protestan. Ini Kami dari menarik HKBP. sekali. Iya, iya. Kami dulu dari salah satu agama Protestan, Iya. kemudian saya lahir, baru kami masuk Katolik katanya. Oh, begitu Jadi ada beberapa kakak yang belum merantau saat itu masih dibaptis bersama dengan saya. Artinya diresmikan secara Katolik mereka bersama dengan saya. Jadi ada juga beberapa yang sudah merantau kan, dan Mhm. sudah naik di dalam Iya, iya, iya. Protestan. Jadi tidak mungkin kembali ke Kembali. Katolik. Maka ada kakak saya itu juga menikah dengan pendeta, ada juga ya. Begitu. Pasti ada sedikit, kalau boleh bocoran sedikit. Kenapa bisa? Apakah tidak bentrok dulu? Maksudnya bentrok keluarga, wah kenapa mereka milih, atau karena proses perpindahan, atau Romo sendiri yang memilih? Kalau soal memilih mungkin enggak lah ya, Enggak lah karena ya. saya yang lahir di situ baru Lahir. mereka Katolik. Oh, pas. Artinya mungkin ini dari lama mungkin mama pengen mau jadi Katolik, hanya saja nggak mungkin saya Katolik sedangkan suami saya tidak rajin ke gereja, begitu kan? Iya. Jadi mungkin itu momen tertentu atau mungkin pilihan Allah saat itu juga bapak saya bertobat mungkin jadi rajin ke gereja, makanya mama saya ikut jadi masuk, karena memang Protestan itu kan mengikuti mama saya. Memang saya. Karena memang nenek juga yang dari bapak Protestan juga sih semua. Hanya saja kami ada beberapa yang pastor dari kampung saya, orang tuanya juga dari HKBP. Seperti itu, ada perubahan agama. Gereja. Iya ya. Dan di kampung itu kan tidak menjadi hal soal heboh ya semacam Iya. itu biasa. Yang penting ada punguannya, ada Iya. tempat untuk itu ya. Bagus. Nah, menarik Romo, karena nantilah di edisi berikutnya kita bahas tentang wah ternyata ada sisi lain dari Romo Adi, bahwa ternyata tidak murni dari Katolik. Biasanya kan gini dong, ada kalau orang ada silsilahnya, ya kan, rekam jejaknya bahwa dulunya ada pamannya atau tantenya atau keluarganya lah mungkin jadi imam atau suster, maka keturunan berikutnya memilih karena alasan itu. Tapi ini murni karena memang dari Kristen, dari Protestan atau bedanya masuk Katolik, ya, lalu kemudian merantau dan melihat sendiri dan dijaring dan masuk menjadi Romo sendiri. Dan itu tantangan berat memang pertama ya, bahwa ada keluarga yang tidak memahami, lalu Romo sendiri memberikan pemahaman tentang itu. Nah, menarik sekali. Lalu hobi Romo sendiri apa sih? Kalau hobi sih tidak menentu ya, mungkin hampir olahraga, trafficking atau juga berenang, semualah hobi untuk mengisi waktu yang hal-hal sederhana saja. Iya ya, pokoknya lebih banyak di rumah, banyak membaca, banyak stay at home ya karena corona. Iya. Oke. Nah, lebih lanjut ini guys, saya mau tanya lagi sama Romo kita ini. Ini pengalaman pertama dan setiap orang pasti merindukan misa pertama. Misa pertamanya di mana sih? Oh, misa perdana saya di Paroki Santo Fidelix Dolok Sanggul. Itu paroki apa ya? Paroki Romo sendiri. Iya, paroki saya sendiri. Karena saya stasi induk tinggal. Oh iya betul. Boleh cerita sedikit bagaimana waktu mau berangkat? Pasti udah siap sih, tapi ada nggak kejutan-kejutan yang Romo dapatkan dari mereka tuh? Ya, saya sih hanya berpikir hal yang sederhana saja misa perdananya.
Dan juga sebelumnya memang saya sudah sampaikan bagaimana kalau Januari pastor, karena dengan situasi COVID seperti ini. Tapi tahu-taunya kan ada juga nanti mungkin entah Januari Februari ini ada yang tabisan juga. Jadi mungkin bisa daripada tabrakan, ya kita harus mengalah. Jadi awalnya saya berpikir ya biasa sajalah, sederhana. Yang penting mereka juga merasakan berkat pertama kita. Karena memang ya di paroki saya itu suatu kebiasaan kalau ada misa perdana semua gereja tutup. Nah, di stasi mana anak itu di misa perdana kan, ke situ semua bergereja, dipusatkan ya. Wah, hebat sekali. Tapi dengan situasi ini memang dibatasi, setiap stasi hanya 2 orang, keluarga 40, dan juga umat stasi dan juga panitia 40. Wow. Dan saya lihat di sini ada beberapa rekan-rekan imam juga datang dari Sibolga ya, mengantar ke sana ya, dan itu sangat menarik ya. Dan juga ya karena memang dibatasi waktu ya untuk misa perdana, jadi tanggal 13 itu dibuat ada misa di keluarga, tapi sekaligus juga adat Bataknya. Ada adat Batak, daripada nanti adat Bataknya dibuat di situ menghabiskan waktu ya. Jadi tanggal 13 ada misa syukur di rumah, dan sekaligus juga adat Batak untuk para tulang atau semua jajaran-jajaran yang adat seperti itu. Baru tanggal 15 itu baru di gereja paroki. Dan tanggal 18 ada juga adat juga itu untuk sekaligus juga seperti mama melepaskan semuanya dalam hal keluarga. Jadi tiga pesta lah dalam satu minggu dibuat, hanya untuk gara-gara pembatasan waktu, sehingga dibuatlah ada part pertama, part kedua, dan part ketiga. Panjang ya, tapi ya lumayan. Yang seharusnya kalau umpamanya ada perbedaan, ada ada waktu jedanya, tetapi karena waktu yang sangat sempit itu maka dikomplitkan ya, seperti itu. Karena harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, pada umumnya sih di kampung kita itu kita nggak bisa menolak kalau yang ada yang datang ya kan, dan itu juga merupakan doa kan, ketika datang saja walaupun tidak diundang, itu kan bukan sesuatu serta-merta tiba-tiba ya. Ini ada gerakan sendiri yang muncul, maka ya kita terima. Tapi yang takut kita, frater, kalau misalnya memang mereka datang tiba-tiba polisi melihat, dibubarkan siaran langsung seperti itu. Pembubaran ada imam berpesta diubah. Ya, kan? Yang kita jaga. Ya, memang sih seperti itu, tapi ya semua berjalan dengan baik. Tapi syukur ya memang untuk menjalankan sesuatu kegiatan keagamaan memang untuk saat ini boleh dikatakan kita sangat hati-hati. Dengan keterbatasan itu kadang-kadang kita harus dibatasi untuk pergerakan. Itu baik demi kita, demi pemerintah juga, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, menarik nih, sebagai imam baru, dan aku dengar kemarin kan ditugaskan di Paroki Roh Kudus Lausa Gomo. Itu selama 1 tahun loh. Belum tentu. Iya kan? Mungkin perpanjang ya, mudah-mudahan ya. Tapi bagaimana sih awalnya Romo mengawali karya di sana dengan perbedaan situasi yang ada saat ini? Memang ketika saya pun di Paroki Roh Kudus Lausa Gomo, ya tantangannya ya harus lebih spirit dan juga harus memiliki daya juang yang tinggi ya. Dan pertama memang harus lebih mengenal mereka dari segi bahasa. Yang pertama, ketika kita kenal dia, maka kita bisa berkomunikasi. Jangan kita paksakan agar mereka pintar berbahasa Indonesia, tidak. Oke, aku mau tanya dulu, berapa lama Romo berjuang belajar bahasa Nias sehingga bisa? Saya sih diwajibkan ya. Iya. Saya sih sebenarnya seperti anjuran pastor paroki di sana ya, tidak melulu harus langsung ke stasi belajar, tidak, tapi keberanianmu sendiri menyapa mereka ya harus berbaur dengan. Jadi lambat laun memang dengan sendirinya kita bisa ya, saya juga akan belajar bahasa Nias itu kan berlangsung berinteraksi dengan anak-anak. Nah, yang paling menarik adalah yang polos ini kan biasanya kan lebih cepat mereka ajarin kita. Misalnya anak SD, SMP, ya kan, ditanyain gitu apa, dia langsung ini bahasanya. Jangan coba-coba kalau yang sudah remaja, jangan coba-coba, atau yang teman sepanggilan juga
nanya ini malah Iya. Ini ngasih Kadang apa juga yang lain-lain dibuat arti. jadi kita itu, jadi kita buat, kita bahasakan ke orang lain, ternyata bukan itu, ya kan? Tapi ya itulah pengalaman kita belajar budaya dan bahasa. Iya. Dalam pekerjaan, dalam keseharian Romo itu apa sih saat ini? Kalau di paroki itu ya perhatikan ada TK juga di sana. Ada saya. Atau juga lebih ke stasia. Baru ada juga kelompok-kelompok doa untuk nenek-nenek di sana, kan kita coba ikut bergabung dengan mereka. Meskipun terkadang kita ya khotbahnya juga harus lebih ke bahasa Nias yang sesungguhnya. Ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi ya, nanti. Jangan terlalu tinggi atau bercampur-campur. Nanti mereka selesai ibadat bertanya ulang. Harus berkatekesi lagi. Jadi bawa pekerjaan rumah lagi ya. Ya betul ya. Lalu bagaimana interaksi mereka dengan hadirnya Romo? Dan ini kan belum balik lagi ya. Ini baru pertama ya. Jadi kembali, wah udah nuansa berbeda lagi. Ya, pasti. Nah, apakah kira-kira yang harus Romo yang harus kembangkan di sana? Mungkin ya melihat situasi dulu lah. Ya. Gak mungkin kita langsung bikin konsep tanpa melihat atau ada perubahan tertentu. Yang penting memang saya lebih cara berliturgi berbahasa Nias lebih mendalam, intens lagi ya. Karena itu yang lebih ketika kita nanti misa entah salah baca kan jadi ribut mereka di sana kan. Jadi kita harus fokus membaca, jangan salah-salah sehingga liturgi bagus mereka. Karena memang daya rohani mereka kuat sebenarnya, hanya minim itu devosi sebenarnya. Ya betul. Minim, tetapi rajin untuk beribadah atau minta doa itu rajin kuat. Ya. Lagi seperti bulan-bulan 10 yang musim-musim kesurupan banyak di sana. Tapi iya betul. Apakah itu suatu mitos atau bagaimana? Saya juga pernah dulu ada bulan-bulan yang tertentu di mana banyak orang, bahkan di SMA Francis Xaverius ya. Bahkan satu kali itu pagi-pagi tumben habis upacara kok pada bertumbangan dengan satu yang itu kan dulu aneh juga waktu itu kan. Nah, apakah itu memang ada atau mitos saja atau bagaimana? Pernah ngalamin nggak? Ngalamin saya tidak pernah kesurupan, tapi berhadapan dengan mereka gitu loh. Saya juga nggak pernah, cuma melihat, cuma ngalami mereka itu. Tapi memang seperti yang dikatakan pastor paroki di sana ya, memperkenalkan berbagai macam doa. Kalau mereka memang mengikuti doa itu memang tidak akan. Karena satu sisi juga ada memang sungguh-sungguh kesurupan, ada juga yang psikologi juga. Di psikologinya. Wow, keren sekali. Nah, ini yang menarik bahwa Romo berjuang berpindah dari satu tempat dan bahkan ke satu desa yang boleh dikatakan harus merubah konsep Romo sendiri yang awalnya dari metropolitan dengan semua yang dipikirkan yang luar biasa harus kembali ke titik nol, dan itulah sebenarnya perjuangannya, baru terbuka pintu untuk melayani gitu. Nah, ini kan Romo muda, tantangan masih berlanjut. Baru boleh dikatakan bahwa ini baru the real factor ke depannya. Tapi ada nggak titipan-titipan Romo sendiri bagi orang-orang muda, terutama adik-adik kita yang sedang berjuang mulai memapaki panggilan hidupnya seperti itu? Mungkin hal yang untuk kaula muda yang di luar, seperti pengalaman saya, setiap pulang kerja dulu itu saya rajin berdevosi di depan Bunda Maria yang di Cengkareng Barat. Karena ada gereja Katolik yang Bunda Maria di sana. Ya, meskipun tidak jadi imam atau hanya warga biasa, umat biasa, doa itu penting. Dan juga harus memiliki satu devosi pribadi ya. Nah, itu untuk kaula muda. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang, yang pertama itu adalah memiliki prinsip hidup dan juga motivasi. Mungkin yang dua ini sangat harus kuat ya. Ketika kita memiliki prinsip, maka di situ akan disiplin, mau berdoa. Nah, itu kan. Nah, ketika ada motivasi, ada satu mimpi yang dikejar. Mau jadi imam itu seperti apa? Mau jadi masuk biara itu seperti apa? Satu, memiliki hidup rohani.
Ketika kita memiliki harapan ke depan kan, motivasi kan, ada daya-daya dari dalam. Mungkin itu saja, hal sederhana saja. Kalau nanti saya terlalu mungkin mereka sudah dapat dari para moderator ya. Ya, moderator. Kita memang harus pintar-pintar memilih ya, Romo. Iya. Saat ini kita bukan lagi mencari informasi, tapi informasi yang mengejar kita. Iya. Kemudian tawaran saat ini wah sangat luar biasa, Iya. menarik, kemudian cantik, molek, indah, dan kadang-kadang banyak menipu. Iya. Ya kan? Nah, ini kita harus mau melihatnya secara real bahwa itukah sungguh yang saya tangkap dari perkataan Romo tadi, sungguhkah itu menjadi motivasi saya? Karena kalau sudah dimotivasi dengan kuat, apapun yang terjadi, kalau benteng dalam diri kita itu kuat, maka kita akan fokus ke sana kan, seperti itu ya. Mau tidak mau tawaran sekarang yang lebih canggih, lebih unik, lebih mengenakan, tinggal tekan enter. Iya. Everything is okay ya kan. Dan melihat orang-orang dengan, kadang-kadang kita melihat teman-teman itu banyak memamerkan ya, orang katakanlah hartanya ya, behave. Kadang-kadang itu juga memancing kita untuk ingin memiliki, atau bersama dengan orang-orang tertentu. Kadang-kadang kita juga ingin merasakan. Tetapi apakah itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan prinsip kita tadi itu? Saya sangat salut bahwa masih ada anak muda, orang muda yang bergerak dan tergerak ya untuk memilih jalan yang tidak biasa ya kan, seperti ini. Nah, mungkin dari Romo sendiri, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan nih terkait tentang pengalaman hidup menjadi seorang imam atau pilihan-pilihan profesi yang lain barangkali? Kalau bagi saya sih, mungkin karena saya juga sudah pernah di kota, di desa, atau di satu pekerjaan, atau di biara, atau bersama dengan keluarga. Yang pertama memang kita harus punya seperti dari awal inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Ya, betul. Ini memang awalnya kami dituntut di bandara itu harus punya inner beauty. Kalau kau tidak punya, maka pelanggan pergi. Senyummu saja harus ada ukuran. Let's smile ya. Senyum, sapaan, ketenangan. Nah, ketika masuk jadi biara juga harus ada inner beauty. Maka itu kalau sering kita katakan karisma ya. Karisma. Kita harus memiliki karisma tertentu. Ketika kita berkarisma memimpin ibadat, maka umat itu merasa nyaman kan? Ya, betul sekali. Atau lupa sisir rambut atau apa, karismanya hilang kan? Ya. Tapi ketika kita memiliki karisma itu muncul ketika kita memberi pemberian diri sepenuh hati ya. Betul. Pemberian yang penuh keyakinan itu, maka muncul dia dengan sendirinya. Pokoknya penampilan lah ya, penampilan yang menarik, sehingga kalau kita berpenampilan yang menarik, orang juga merasa bahagia. Oh, kalau kita acak-acakan ya kan, orang wah rambutmu seperti apa ya kayak gitu, dan orang langsung tidak menarik bagi dia kan, seperti itu. Nah, kita kembali lagi, tadi kan Romo menyinggung dengan fashion show, jadi model. Tadi di awal kan kita udah ulik sedikit, saya lupa tadi. Ini yang menarik, mungkin juga ada yang teman-teman, wah Romo ini bisa pernah fashion show. Apa sih fungsinya fashion show itu? Dan saya pengen tahu sih Romo, apa pengalaman Romo mengikuti fashion show ini? Mungkin seperti awalnya itu kan hanya biar dapat baju bermerek, celana bermerek, dan juga sendal bermerek. Tapi setelah masuk dikategorikan lagi remaja kan. Nah, ketika masuk jadi remaja kan ini lebih gaul seperti itulah. Kaos-kaos oblong yang merek-merek tahun-tahun 2007 2008 kan itu lagi musim ya. Lagi trending ya. Yang merek-merek C itu. Itu murid, dan juga kita dari kampung lenggak-lenggok bagaimana. Saya tanya sama ada abang-abang di sana, saya diajari begini. Susah sekali mengajari, bayangkan kita dari kampung, pemain sepak bola. Bagaimana? Tapi dengan sendirinya ikut, memang tidak pernah juara, tetapi mulai pertama sekali memang bagaimana saya menatap orang yang menatap saya. Pertama sekali saya tampil, semua melihat mata saya, aduh. Mau melangkah susah, mau mundur malu, nanti tidak dapat baju. Tetapi dengan sendirinya tiba-tiba ada yang cewek, waktu itu pertama sekali fashion show ya,
ada yang cewek, dia jadi berjalan seperti berpasangan. Dia memegang tangan saya. Kebetulan dia cantik kan. Jadi kita kan sedikit terpesona lah. Tahu-taunya tatapan kita ke dia itu disorot kamera, cantik juga. Tiba-tiba dia, kekaguman kita kan ketika dia sangat cantik, tinggi, kita pendek. Kebetulan dia cantik, memegang tangan saya, kan kagum kita kan. Iya betul. Jadi kita juga percaya diri. Yang lain kita abaikan. Jadi kita berlenggak-lenggok di atas pentas. Kemudian seperti itu, maju mundur. Makanya dibilang datang pemilik perusahaan itu kan, ini kan di mall, di hall-hall itu kan sering itu. Mall baru ditawarkan, hari Sabtu depan datang lagi. Jadi ini setiap minggu ada event itu? Selalu. Atau dalam 1 bulan lah berapa kali? Biasanya 1 bulan, setiap minggu selalu ada. Hanya saja merek berubah merek. Ada merek-merek celana jeans juga seperti itu. Dan memang hanya kita tawarannya biar dapat gratis saja. Tapi memang dengan sendirinya sering muncul. Dan juga yang paling senang, maka saya senang waktu itu, mungkin pernah sekali potret saya pas ditampilkan di salah satu ada jual pakaian ya. Iya. Telas. Saya lihat, wih, seperti saya. Bangga sekali saya di situ. Dibuat celana waktu itu, celana kepar yang pendek, baru juga kaos oblong yang warna biru, yang merek-merek terbaru keluar. Saya bangga sekali. Kemudian saya suruh teman-teman saya kerja datang nanti ke perusahaan ke toko itu ya. Itu ada foto saya. Itulah memang sering juga abang itu berkomunikasi dengan saya kalau mereka ada event-event untuk menampilkan pakaian terbaru. Kan mereka mencari juga kan. Memang banyak juga yang menawarkan diri, tetapi mungkin satu sisi saya tidak tahu apakah memang ada aura-aura saya. Betul. Agak menarik Pas begitu lah kan. itu. Juga ya seperti itu. Jadi memang jadi model tapi tidak masuk dalam majalah-majalah, tetapi saya lebih kepada untuk catwalk itu seperti itu. Catwalk jalan di etalase langsung dipamerkan di situ ya, tidak masuk majalah cetak ya kan yang itu ya. Tapi kan sama juga ke kriterianya harus seperti tadi dikatakan itu, harus keep smiling, pokoknya lebih murah senyum. Nah, mungkin disinilah nilai plusnya dari Romo memang sendiri. Sebenarnya yang diukur itu adalah satu, tatapan dan senyum. Kalau soal kulit kan bisa dipoles dengan bedak seperti itu. Tetapi bentuk senyum dan tatapan ini kan susah dicari bagi orang-orang tertentu. Ya mungkin pertama sekali memang kan hilang semua, karena kita sudah pucat kan. Pucat. Semua tatapan lihat kita kan berdiri, apalagi banyak yang orang-orang muda yang mau menonton. Pernah nggak Romo kan pas jalan lihat ternyata orang yang di bawah-bawah ini itu orang saya kenal, atau pernah mengenal di atas sini. Ya makanya saya sering itu memang ada juga yang mungkin dia bagian penata ya. Dia lebih melihat bahwa kalau saya itu untuk fashion show itu harus lihat ke atas. Harus memiliki tatapan yang sombong ya. Makanya kalau saya juga berfoto atau sering saya tidak mungkin dengan sendirinya ya. Secara dia melihat kamu itu kurang elegan melihat tatapan orang. Karena bisa saja kurang percaya diri, tapi ketika kamu agak sedikit menatap sudut sana atau sudut sini, ada aura tertentu nampak dari bentuk leher atau seperti itu katanya. Body language lah macamnya itu. Tapi kalau udah gemuk kayak gini tidak mungkin lah. Kecuali kalau di majalah Warta Keuskupan. masih boleh ya jadi covernya di situ ya. Boleh. Mumpung masih hangat-hangatnya. Mudah-mudahan dapat jadi undangan ya untuk membahas ini. Mudah-mudahan sekali. Jadi kita tadi udah membahas tentang bagaimana rasanya menjadi model dengan Romo, dan itu pengalaman yang luar biasa. Tidak semua orang mengalami hal ini ya kan. Kesempatan ini kan langka. Maka ini kita harus berterima kasih bahwa Romo punya kesempatan yang indah itu. Nah, guys, masih banyak yang perlu kami mau bahas sebenarnya. Tapi karena waktu yang harus memisahkan kita, dan saya berharap bahwa ini menjadi hal yang baik untuk disebarkan. Di era yang sungguh luar biasa ini, mari kita saling memberikan dukungan
support satu yang lain, karena lewat cerita ini kita saling mendapatkan pencerahan, sesuatu yang unik dari saudara-saudari kita. Nah, lewat podcast ini saya berterima kasih bersama Romo Adi yang ada hari ini sebagai tamu guest saya hari ini. Sangat berterima kasih Anda setia mendengarkan perbincangan kami. Gitu Romo. Oke, dari saya terima kasih, dan dari Romo Terima kasih juga sudah diundang. Ya, awalnya memang apa nanti ditanya, tapi ternyata mengorek-orek masa lalu. Jadi saya ingin kembali ke masa lalu. Iya, kita sama-sama masa lalu, ya betul. Ya, terima Kita kasih. punya masa lalu, mudah-mudahan masa lalu kami memang berbeda zaman, berbeda waktu, tetapi akan selalu indah apabila kita kenal. Iya, gitu kan Romo. Iya. Baik, guys, jangan lupa ikuti terus podcast Ruang Probi di setiap sekali seminggu. Mudah-mudahan ini kita semakin saling dikuatkan. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dari Ruang Probi kami mengucapkan Bye-bye. bye-bye. Jaga kesehatan. Jangan lupa. Dari ruang ini pas lah. Dari Ruang Probi kami mengucapkan bye-bye. Apa lagi? Apa lagi? Dari ruang Probi kami. Iya apa? Pian di sini. Nanti Romo bilang jangan lupa ya jaga kesehatan ya. Oke. Dari ruang Probi kami mengucapkan terima kasih. Bye bye.